Shalom saudaraku, kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat 20. Saya turut dengan terang tema bagi kita, kuat di dalam Tuhan. Saya baca bagi kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa ajakan yang ditujukan kepada kita sebagai orang percaya dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Ajakan artinya di situ supaya kita berbuat, supaya kita melakukan, supaya kita melaksanakan, dan supaya kita mengerjakan, dan banyak lagi. Untuk memahami dan mengerti firman yang kita dengarkan tadi, mari kita pelajari step by step, saudaraku, apa saja ajakan yang ditujukan kepada kita sebagai orang yang percaya dalam bacaan firman Tuhan yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, dalam ayat yang ke-10 tadi. Yang kedua, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, dalam ayat 11 bagian A. Dan yang ketiga, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ayat 13a. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa tujuan dari ajakan firman Tuhan hari ini bagi kita? Tujuan dari ajakan firman Tuhan, yang pertama, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat. Dalam ayat 11 bagian A dikatakan tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu, yang kedua, supaya kamu mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 13b sampai dengan ayat 13c. Lalu pertanyaan sekarang, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita sebagai orang percaya harus melakukan dan harus melaksanakan ajakan ini? Alasannya yang ketiga, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam ayat 12 firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Kolose 1 ayat 13 sampaikan di sana, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita orang percaya, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, namun kita juga akan tetap berperang melawan kegelapan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat kondisi keadaan kita sekarang ini, hari demi hari keadaan semakin, kita lihat semakin memburuk, semakin tidak baik.
ada yang semakin rusak. Di beberapa tempat ada ketidakadilan, ada terjadi kejahatan, kriminal di mana-mana, penipuan juga terjadi, pelecehan di mana-mana, krisis juga ada. Dan banyak lagi yang kita lihat pergumulan setiap orang di beberapa tempat dan di beberapa daerah. Melihat kondisi ini, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita tidak mungkin bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa melawan dengan kemampuan kita sendiri, dengan kehebatan kita, dengan kemampuan kita dan kepintaran kita. Namun bagaimana kita melawan semuanya itu? Firman Tuhan tadi mengajak kita untuk mempergunakan perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani. Kita mempergunakan itu. Firman Tuhan ini memberikan dorongan bagi kita, ajakan bagi kita, setiap kita sebagai orang yang percaya untuk berdiri teguh melawan semua tipu muslihat dan pekerjaan iblis, yaitu dengan menggunakan seluruh perlengkapan rohani. Perlengkapan apa yang akan kita pakai untuk melawan tipu muslihat dan pekerjaan-pekerjaan iblis itu? Saudaraku, yang pertama dikatakan tadi dalam firman Tuhan ayat 14, berikat pinggangkan kebenaran. Kata kebenaran di sini dalam bahasa Yunani, di dalam kata bahasa Yunani dikatakan aletheia. Aletheia yang artinya yang semestinya, yang seharusnya, yang sejujurnya, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Dalam arti lain, tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, dan tidak ada ketidakadilan, tidak ada penyelewengan di sana. Sebagai orang percaya, inilah yang menjadi perlengkapan kita, senjata kita untuk melawan tipu muslihat itu, untuk melawan hal-hal yang jahat yang berkaitan dengan iblis itu. Lalu senjata yang kedua dikatakan berbaju jirahkan keadilan, ayat 14b. Berbaju jirahkan keadilan. Kata keadilan dalam kata Yunani dikatakan dikaisune. Artinya di sana kehendak Allah, tuntutan Allah, kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah. Ini kewajiban agama. Arti kata keadilan di sini dalam kamus bahasa Indonesia, tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, berpegang pada kebenaran dan lain-lain lagi. Sebagai orang percaya, saudaraku, inilah tugas kita untuk memakai keadilan, menjadikan bagian dari hidup kita, mempraktekkan keadilan itu baik dalam skala kecil, dalam keluarga, di tempat pekerjaan kita, di tempat pelayan kita, kepada masyarakat luas di mana kita berada. Itu yang kedua. Perlengkapan apa yang kita pakai untuk melawan tipu muslihat atau pekerjaan-pekerjaan iblis? Yang ketiga dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan dan memberitakan Injil damai sejahtera dalam ayat 15 tadi. Artinya apa, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Artinya Injil yang kita miliki, Allah mendorong kita, Allah mengajak kita untuk memiliki kerelaan memberitakan Injil itu dalam damai sejahtera. Allah menghendaki kita supaya kita bersedia memberitakan berita sukacita, berita Injil itu, berita Injil yang kita miliki dengan damai sejahtera. Allah mau saya dan saudara memiliki kesadaran dan kerelaan hati untuk tulus ikhlas memberitakan Injil yang kita miliki ini dengan damai sejahtera. Dalam ayat 19 dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, kata firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita semua murid-murid yang senantiasa ditugaskan untuk memberitakan Injil. Kita murid yang baik, yang taat, maka tugas kita adalah ikut serta dalam memberitakan Injil. Dan tugas itu ada di pundak kita, di pundak saya, di pundak saudara-saudara. Dengan demikian, mari kita memberitakan Injil itu, Injil Kristus dengan penuh damai sejahtera. Perlengkapan apa yang kita pakai untuk melawan tipu muslihat dan pekerjaan-pekerjaan iblis? Yang keempat dikatakan menggunakan perisai iman dalam ayat 16. Artinya, saudaraku, yang pertama kepercayaan kita yang sungguh kepada Allah itu akan menjadi benteng kita.
melawan tipu muslihat dan pekerjaan-pekerjaan iblis. Yang kedua, pekerjaan atau ketergantungan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi kekuatan kita untuk melawan tipu muslihat atau pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Dan ketiga, keyakinan kita yang kokoh kepada Allah itu akan menjadi tembok untuk kita melawan tipu muslihat dan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu perlengkapan apa yang akan kita pakai untuk melawan tipu muslihat dan atau pekerjaan-pekerjaan iblis? Yang kelima, menerima ketopong keselamatan. Dalam ayat 17 tadi. Ketopong itu topi baja atau tutup kepala yang terbuat dari besi, dipergunakan dahulu untuk peperangan. Artinya ketopong keselamatan ini saya dan saudara harus miliki sebagai benteng kepala kita untuk melawan intimidasi dari iblis lewat pikiran kita yang menyebabkan kita ketakutan, yang menyebabkan kita kekhawatiran, cemas lewat pikiran kita. Maka dengan demikian, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketopong ini sangat berguna dan harus dimiliki oleh setiap orang percaya untuk melawan tipu muslihat atau pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Lalu yang keenam, pekerjaan apa yang harus kita pakai untuk melawan tipu muslihat iblis itu? Memiliki pedang roh, itu yang keenam. Memiliki pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam ayat 17. Pedang roh yaitu firman Allah. Artinya untuk melawan musuh-musuh kita, menghancurkan lawan itu, melawan tipu muslihat dan pekerjaan-pekerjaan iblis itu hanya dengan memakai pedang roh, yaitu firman Allah. Senjata ini, pedang roh yaitu firman Allah, yang akan menyerang musuh-musuh kita sampai menyerah dan kalah dengan firman Tuhan yang kita miliki. Rasul Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Maka kita akan dimerdekakan dengan pedang roh, firman Allah yang kekal, yang menjadi alat yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kita lihat tadi kurang lebih ada 6 poin yang menjadi perlengkapan rohani yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang harus saudara miliki, yang harus saya miliki dalam segala kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama tadi, berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, menggunakan perisai iman. Yang kelima, menerima ketopong keselamatan. Yang keenam, memiliki pedang roh yaitu firman Allah. Maka dengan kita memiliki ini, perlengkapan rohani ini, si iblis akan jauh daripada kita dan kita akan bisa melawan. Tetapi sebaliknya, saudaraku, jika 6 hal ini kita tidak miliki secara otomatis, kita menjadi bagian mereka, menjadi kawan mereka, dan menjadi sahabat mereka. Maka firman Tuhan hari ini lewat tema mengajak kita akan kuat di dalam Tuhan kalau kita mempergunakan perisai iman kita, senjata Allah, perlengkapan rohani kita. Maka jangan sedetik pun, sebentar pun kita tidak diperlengkapi dengan semuanya itu. Dan dengan itu kamu akan kuat di dalam Tuhan untuk melawan segala tantangan-tantangan yang kamu hadapi dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.